Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas H Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hai, nama saya Gleda Angelina Nayawan dengan NIM 1011491216. Saya Anissa Revida Nunu, NIM 1011419228. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Juan Bubiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas H Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Nama saya Ferdi Hasan, NIM 1011419227. Oke, jadi di sini kita akan mengulas kembali materi mengenai etika profesi hukum yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada etika, moral, dan akhlak. Yang kedua ada konsep dan makna etika. Yang ketiga ada profesi. Dan yang terakhir yaitu mengenai etika profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Juan Bubiu akan menjelaskan materi tentang etika, moral, dan akhlak. Yang pertama, akhlak. Di situ tertulis ada 3 poin. Akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata ini berasal dari bahasa Arab atau bentuk jamak dari kata budi, adab, marwah, watak. Amalan agama ataupun rupa batin manusia. Ketiga, akhlak mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua itu moral. Moral adalah keseluruhan nama yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan peraturan yang baik dan benar. Yang ketiga, etika. Nilai-nilai atau nama-nama yang dianggap baik menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk dalam mengatur tingkah lakunya. Dijelaskan dalam tabel tersebut, terdapat perbedaan etika dan moral. Lima perbedaan etika dan moral dilihat dari yang pertama dari sumber. Kalau etika individu pribadi atau dari sebuah komunitas, lembaga, atau kelompok. Sedangkan moral dari budaya atau norma masyarakat. Yang kedua keterkaitan. Kalau etika tidak selalu dengan moral, sedangkan moral adanya diikuti oleh etika. Ketiga, konsep. Kalau etika merupakan cerminan dari moral, sedangkan moral keyakinan tentang hal yang baik dan benar. Keempat, sifat. Kalau etika filosofis dengan moral praktis. Kelima, landasan. Kalau etika karena pikiran pribadi, kelompok yang menilai benar atau tidaknya suatu hal, sedangkan moral karena keyakinan dari masyarakat mengenai hal yang baik dan salah. Etika merupakan cabang ilmu yang berisi sistem dan pedoman nilai-nilai yang berkaitan dengan konsepsi benar dan salah yang berlaku dan dihayati sekelompok masyarakat komunitas itu dengan konsepsi sebagai etika dalam kajian relatif
maka jadi etika dapat berubah. Yang pertama, etika khusus. Penerapan nilai moral dalam di kehidupan yang khusus, misalnya olahraga, bisnis, dan profesi tertentu. Maka di sini akan lahir etika bisnis dan etika profesi, misalnya wartawan, dokter, hakim, dan profesi lainnya. Yang kedua, etika umum. Etika inilah yang dijadikan dasar oleh manusia untuk bertindak dan sebagai tolok ukur baik buruknya suatu tindakan. Etika umum lebih deskriptif. Dapat dilihat deskriptif etika umum dari paparan filsuf atau doktrin dari teorinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai profesi. Nah, apa sih itu profesi? Nah, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Nah, selain itu, profesi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian, dan serta diikuti dengan pengalaman praktik kerja dan dilaksanakan untuk memperoleh nafkah. Membahas mengenai profesi, terdapat dua kata yang berkaitan dengan profesi ini sendiri, yaitu ada kata profesional dan pekerjaan. Nah, apa sih profesional dan pekerjaan itu? Nah, profesional adalah orang yang tahu akan keterampilannya, orang yang mengerahkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan tersebut, orang yang hidup dari pekerjaan itu dan bangga akan pekerjaannya. Nah, sementara pekerjaan adalah apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik yang dilakukan sementara ataupun tetap dengan tujuan untuk memperoleh upah. Oke, berbicara mengenai upah, nah terdapat perbedaan antara upah dengan honor. Nah, dalam pengalaman profesi, honor ini dijadikan sebagai suatu tanda kehormatan demi tegaknya kehormatan profesi tersebut. Yang jelas nilainya itu akan berbeda dengan upah yang hanya diberikan kepada para pekerja upahan saja. Selanjutnya terdapat unsur-unsur dari profesi itu sendiri terbagi atas 4. Yang pertama yaitu dilandasi oleh pendidikan yang khusus, yang dimana untuk memperoleh suatu profesi itu dia mesti menempuh pendidikan yang khusus selama bertahun-tahun. Yang kedua yaitu bermanfaat positif bagi masyarakat. Nah, contohnya yaitu dengan membentuk suatu LBH atau lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu ada officium nobile, yang dimana officium nobile di sini berarti kehormatan atau tanda kehormatan. Dan yang terakhir yaitu kemandirian, yang dimana dalam menjalankan profesinya dia itu tidak bisa atau tidak boleh terpengaruh dari pihak yang lain. Kemudian terdapat juga ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan yang khusus, yang dimana biasanya keahlian dan keterampilan tersebut dimiliki berkat dengan pendidikan yang telah ditempuh selama bertahun-tahun. Yang kedua yaitu adanya kaidah secara moral yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu izin khusus untuk melakukan atau menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir yaitu kaum profesional itu biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, kemudian terdapat suatu tujuan dari profesi itu sendiri. Nah, tujuan dari profesi yaitu untuk tetap mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dimiliki oleh seseorang itu bukanlah suatu komoditas yang digunakan untuk diperjualbelikan, melainkan suatu kebajikan yang diabadikan untuk kesejahteraan umat manusia. Oke, kemudian terdapat 7 syarat pekerjaan profesional. Yang pertama yaitu pekerjaan tersebut ditujukan untuk melayani orang banyak. Yang kedua yaitu bagi yang ingin terlibat dalam profesi tersebut dia harus menempuh pendidikan yang cukup lama. Yang ketiga yaitu terdapat aturan atau kode etik yang harus ditaati dalam
organisasi tersebut. Yang keempat yaitu kewajiban untuk mengikuti ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin menjadi anggota. Yang keempat yaitu menjadi anggota dalam organisasi profesi akan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan. Dan yang kelima yaitu mempunyai media publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggotanya. Dan yang ketujuh yaitu adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat. Oke, dan yang terakhir yaitu terdapat 3 watak profesionalisme. Yang pertama yaitu kerja seorang profesional itu beretikat untuk kebajikan sehingga dia tidak mementingkan upah yang akan diberikan. Dan yang kedua yaitu kerja seorang profesional itu untuk harus memiliki kemampuan teknis yang sangat berkualitas dengan cara ditempuh dengan pendidikan yang cukup lama, panjang, dan berat. Dan yang terakhir yaitu kerja seorang profesional itu harus memenuhi kualitas teknis dan kualitas moral sehingga dia harus patuh dan tunduk terhadap kode etik yang telah disepakati dalam organisasi yang diikuti. Etika profesi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu etika profesi. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis tentang tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik dan dituntut memiliki moralitas yang tinggi. Jadi 3 ciri moralitas yang tinggi. Yang pertama, berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesinya. Yang kedua, sadar akan kewajiban. Dan yang ketiga, memiliki idealisme yang tinggi. Profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam Ketetapan MPR 2/MPR/1993 tentang garis-garis besar haluan negara. Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsionalis, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, dan ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pengemban profesi hukum harus bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka mereka harus bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan kode etik profesi. Biasanya dalam organisasi profesi ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik. Jadi nilai moral profesi hukum ada 5. Yang pertama kejujuran, dan yang kedua otentik, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat kemandirian moral, dan yang kelima keberanian moral. Jadi apa yang telah saya bacakan tadi dapat kita rumuskan bahwa pengertian etika profesi hukum adalah ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Sesuai dengan keperluan hukum dalam masyarakat Indonesia, dewasa ini dikenal subjek-subjek hukum yang berprofesi hukum. Yang pertama, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, pengacara atau advokat, dan notaris.
Oke,